Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah jamaah Masjid Haji Ja'far Hanafiyah kampus Universitas Muhammadiyah Aceh, pada pagi ini sudah berlaku RTL, rencana tindak lanjut perkaderan Baitul Arqam. Cuman baru nampak yang perempuannya, ibu-ibunya 2, yang laki-lakinya 2. Ya, ada Pak Dr. Dul Irfan dengan saudara Ninu. Baiklah, nanti lainnya menyusul. Ya, hujan. Ya. Hamba Allah, pagi ini kita akan membahas bagaimana yang sudah diumumkan tentang rumah itu surgaku atau nerakaku. Ya. Ada orang yang katanya hadis baiti jannati, Nabi bersabda baiti jannati, tapi sebenarnya itu bukan hadis. La aslalahu, tidak ada asal usulnya. Ya. Itu bukan hadis. Kita mulai dengan pembahasan ini, rumahku surgaku atau rumahku nerakaku. Kita ambil hadis dari kitab Musnad Ahmad bin Hanbal dari sahabat Waqqas, sahabat Waqqas, Sa'ad bin Waqqas, ya, Sa'ad bin Waqqas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati ibni Adam salah satu, yang membuat bahagianya anak cucu Adam atau manusia itu ada 3 hal. Kemudian wa min shikwati ibni Adam, wa min shikwati ibni Adam salah satu, yang membuat sengsaranya syaqqa, yang membuat sengsaranya manusia juga ada 3 hal, kata Nabi. Nah, jadi wa min sa'adati ibni Adam salah satu, wa min syiqwati ibni Adam salah satu. Yang membuat manusia bahagia itu ada 3 hal, dan yang membuat manusia itu sengsara, menderita juga 3 hal. Wa min sa'adati ibni Adam, yang membuat manusia bahagia itu, yang pertama kata Nabi, al-mar'atus salihatu, wanita salihah. Al-mar'atu salihatu, wanita salihah. Yang kedua, wal maskanu salihun, as-salihu, al-maskanu as-salihu, rumah yang bagus. Ya. Jadi yang pertama yang membuat manusia itu bahagia, pertama istri yang solehah. Yang kedua kata Nabi apa? Rumah yang bagus. Dan yang ketiga kata Nabi, wal markabu as-salihu, kendaraan yang bagus. Ya, kendaraan yang bagus. Kemudian wamin syikwati ibni Adam, kemudian yang membuat manusia itu menderita, yang pertama al-mar'atu as-su'u. Apa itu?
wanita istri yang jahat. Istri yang jahat. Yang kedua, wal maskanu as-su'u. Rumah yang jelek. Rumah yang semrawut. Tidak ada beda antara rumah dengan gudang. Yang ketiga, wal markabu as-su'u. Kendaraan yang jelek. Lebih banyak kita tarik dia daripada dia tarik kita. Lebih banyak kita bawa dia daripada dia bawa kita. Tapi hadis ini ada persoalan pada sanadnya. Ada persoalan pada sanadnya, ya. Cuman matanya itu sahih. Matanya sahih. Saya nggak tahu apakah bisa naik sederajat hasan li ghairi, tapi maknanya bagus. Matanya ya. Jadi yang pertama kata Nabi, yang membuat manusia itu bahagia, rumahnya seperti surga, yang pertama dia punya istri yang salehah. Ya. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Amr bin As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan, dan sebagus-bagus perhiasan dunia istri yang salihah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dan selainnya. Perhiasan. Maksudnya apa perhiasannya? Kita gosok-gosok kayak cincinnya, istri itu kita gosok-gosok, kita taruh di kaca. Artinya kita rawat ya. Jangan kita anggap dia pelak sepeda ya yang terjemur di panas, di hujan. Kita anggap dia kayak seperti barang nggak berguna. Tapi perhiasan, nggak ada dikatakan suami perhiasan, istri perhiasan. Ya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam An-Nasa'i, kemudian Syekh Albani menghukuminya hadis ini hasan sahih. Ya. Hasan sahih ini biasanya istilahnya Imam At-Tirmizi. Jadi, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayun nisa'i khairun. Jadi ditanyakan kepada Rasulullah oleh seorang sahabat, siapa istri yang paling baik? Siapa perempuan yang paling baik? Faqala, Nabi menjawab, allati tasurruhu idza nadara. Yang pertama kata Nabi, istri yang paling baik itu senang kamu melihatnya. Senang kamu melihatnya. Menyenangkan kamu melihatnya. Kenapa menyenangkan? Karena sering mandi, bersolek, papi, bersolek untuk suami, papi senang. Jangan bau-bau terasi, pakai baju PDIP, ya, Golkar, baju kaos itu olahraga. Tapi berdandanlah untuk suami, menyenangkan. Bukan hanya fisiknya, batinnya juga menyenangkan. Manggil sama suami, kandaku sudah pulang, bawa apa? Dan kasar. Ya. Allati tasarruhu idza nadara wa tuti'uhu idza amara. Kemudian dia patuh ketika kamu memerintahkan untuk dia patuh jika suaminya memerintahkan untuk kebaikan. Tuti'uhu idza amara. Patuh jika suami memerintahkan untuk kebaikan. Nah, bukan perintah untuk hal-hal yang enggak jelas. Karena Nabi juga mengatakan la ta'ata fi maksyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah, taat itu mesti dalam kebaikan. Jadi kalau suami nyuruh yang enggak-enggaknya, udah minta kopi lagi, ya itu udah berlebihan.
belum habis buat kopi minta goreng pisang lagi kayak bos besar, itu salah, itu tidak ma'ruf. Ya, yang ketiga kata Nabi. Ya. Jadi yang kedua tadi apa? Juga suami memerintahkan untuk kebaikan dia patuh. Yang ketiga kata Nabi, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha. Tidak bertengkar dalam masalah dirinya dan hartanya. Nah, ini kadang-kadang kan ada kadang-kadang ya bertengkar dalam masalah-masalah urusan fisik dan sebagainya. Abang nih gendut kali lah, buncit kayak orang hamil. Nah, ngomong kayak gitu. Kamu ini kok kurus kali kayak nggak makan. Bertengkar. Atau harta misalnya. Ribut saja masalah harta, baik harta istri maupun harta suami, ribut saja. Ini rumahnya kayak neraka, nggak menyenangkan. Dalam riwayat lain dari Imam At-Tirmizi, Nabi mengatakan khairun nisa'i, sebaik-baik wanita, idza nadarta ilaiha saratka, jika kamu suami memandang ke arah istrinya menyenangkan hati. Wa idza amartaha, jika kamu memerintahkan istrimu, jika memerintah istrinya, ata'atka, dia patuh kepadamu. Wa idza ghibta anha, jika suami enggak ada di rumah, misalnya kemana? Misalnya ke tugas, ke Jakarta, ke Medan, pokoknya suami enggak ada di rumah. Hafidatka fi nafsiha wa malika, dia menjaga kehormatannya dan menjaga harta suaminya. Itu sebaik-baik istri. Itu apa tadi? Rumahku, surgaku, istri yang saleh. Tapi kalau ketemu istri, ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan lainnya sanadnya sahih. Jadi ketika Rasulullah salat kusuf, jadi kusuf ada khusuf, beda. Kusuf itu salat gerhana matahari. Kusuf, kalau khusuf itu salat gerhana bulan. Jadi ini kusuf, salat gerhana matahari. Tiba-tiba Nabi dinampakkan oleh Allah tentang penghuni surga, penghuni neraka. Nabi dinampakkan penghuni neraka. Nabi mengatakan, ra'aituhu aksara ahliha an-nisa. Aku melihat penghuni neraka itu kebanyakan wanita. Hati-hati Bu. Apa kata Nabi? Aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Ya, saya pernah diprotes sama ibu-ibu ketika saya beri pengajian. Masa saat kami lebih banyak ke neraka? Kalau para sahabat heran juga, bukan kita saja yang heran, bukan ibu-ibu aja yang heran, para sahabat juga heran. Kalau mereka mengatakan, 5 ya Rasulullah, kenapa kok wanita itu banyak masuk neraka? Kalau Nabi mengatakan, bikufrihinna, karena mereka kufur. Terkejut lagi, yakfurna billah ya Rasulullah, yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Kalau Nabi mengatakan, yakfurna al-ashira, wa yakfurna al-ihsana, mereka kufur kepada suaminya dan kebaikan suaminya. Kufur kepada, bukan kufur kepada Allah, kufur kepada kebaikan suaminya. Nabi mencontohkan, ya, lau ahsanta ila ahadihuma, jika kamu berbuat baik kepada mereka, salah seorang di antara mereka, ila ahaduhunna ad-dahra, jika kamu berbuat baik kepada mereka dalam suatu waktu, ya, summa ra'a minka syai'a, kemudian pada waktu yang lain melihat satu keburukan padamu, kalau dia mengatakan, la ra'aitu minka syai'a qat, aku tidak, la ra'aitu minka khaira qat, aku sedikit pun tidak pernah melihat kebaikan padamu. Nah, ini modelnya rupanya
Yang kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Wanita yang bagaimana tadi? Ya. Selama ini suaminya memberi kebaikan yang banyak. Tiap hari bawa ayam. Tuh apa? Untuk kawan nasi. Sekali aja bawa telur alam cici uho bok manok sabe. Jadi ayamnya hilang. Ini wanita enggak mensyukuri. Sekali saja salah suami, seolah-olah suaminya nggak ada baiknya sedikit pun. Ini dicontohkan oleh Nabi secara teoritis, tapi ternyata secara praktek memang banyak seperti itu. Nggak mensyukuri suami. Maunya suami itu ATM, kapan peluang tinggal ambil. Hanya mau kopi kadang-kadang yang traktir legok. Kopi kadang-kadang. Anak peng pura-pura hai apa kabar hari ini, pada cana peng menjadi kopi. Gimana harus kita sediakan setiap saat pelayanan apa the best untuk istri kita, nggak mungkin, maka carilah istri yang memang memahami keadaan istrinya. Jadi kenapa kata Nabi, kenapa wanita itu banyak penghuni neraka? Karena tidak bersyukur kepada suaminya. Sekali aja suaminya salah, seolah-olah nggak ada kebaikan sedikit pun. Lau ahsanta ila ahaduhuma lau ahsanta ila ahadahunna, jika kamu berbuat baik kepadanya ad-dahra sumara'a minka syai'a, kemudian melihat pada diri kamu sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, qalat, ia mengatakan, la ra'aitu minka khairah qat, aku sedikit pun tidak melihat kebaikan pada dirimu. Sekali tiga mendong tanya, ya, anda tajuk peng, tantang tanya, lapor tu mah ke mak je, ke mertua tanya, rumah kawat tanya, dia abangnya. Kalau ni kapijut pada kapijut memang jodoh. Ini bahaya. Ini perempuan seperti ini bahaya. Ternyata model seperti ini banyak. Kenapa? Banyak masuk neraka. Ya. Jadi itu, jadi yang pertama, kalau kita ingin rumahku seperti surgaku, ya insya Allah kita punya istri yang salehah, atau punya istri yang salah. Kan dalam sebuah hadis yang terkenal dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, hadis ini riwayat Imam Bukhari, Muslim dan lainnya. Kata Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 sebab. 4 alasan. Yang pertama apa? 5 liha. Kaya dia. Kaya dia. Perlu kita cari perempuan yang kaya. Yang kedua, wali hasabiha. Kedudukannya, keturunannya, kedudukannya berpengaruh. Yang ketiga, wajah maliha, cantik kayak bidadari, cantik kayak itik, bukan jelek kayak bebek gitu, cantik. Yang ketiga, wali diniha. Yang keempat, agamanya. Tapi Nabi mengunci dengan satu perkataan. Ya. Kata Nabi apa? Ya, fatfar bidatid din. Tapi pilihlah yang bagus agamanya. Ya, pilihlah yang bagus agamanya. Pilihlah yang bagus agamanya, kamu pasti bahagia. Ya. Jadi para ulama banyak membahas hadis ini. Ya, para ulama banyak membahas hadis ini. Yang menarik, mereka bilang begini. Kalau dasarnya agama, wanita kaya itu mantap, bahagia kita. Wanita berpengaruh itu mantap, menyenangkan hati kita. Kita pun naik tingkatannya. Posisi kita pun naik, status kita naik. Wajahnya cantik, kita menyenangkan. Kalau agamanya bagus. Tapi kalau tidak bagus agamanya, hanya mengandalkan harta dan kekuasaan serta wajah, selesai sudah. Itulah yang disebut dengan suami takut istri.
Coba-coba. Kalau istri kita lebih banyak uang daripada kita, sementara dia tidak beriman, tidak wanita saleh, nggak ada harganya kita. Anak buah kita dibuatnya. Ngeri. Tapi kalau punya agama, bagus agamanya, Masya Allah. Adinda, abang perlu uang nih. Kemana abang? Mau ke Singkil, Baitul Aqab. Ini uang 10 juta. 10 juta ke Jogja sampai. Nah, kalau punya istri yang kaya tapi soleh. Ya. Nah, sedikit lagi. Yang kedua kata Nabi, kendaraan. Rumah yang bagus, itu surgaku, rumahku surga, rumah yang bagus. Ya sebagaimana dalam pengajian di Masjid Taqwa saya bilang, jangan rumah seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabira, jangan jadikan rumah seperti kuburan, angker. Orang bertamu aja angker, takut dia. Fa inna syaitan yanfiru minal baiti tuqra'u fi suratul Al-Baqarah. Sebenarnya setan akan lari dari rumah yang sering dibacakan surah Al-Baqarah. Rumah kita banyak setannya. Ya, banyak setannya. Entah apa-apa yang terdengar, yang dangdut lah, macam-macam. Jarang sekali terdengar ngaji, jarang sekali salat. Di rumah kita. Intinya seperti itu ya. Kita lanjut aja karena waktu sedikit lagi. Tapi jadikanlah rumah kita sebagai ibadah, tempat ibadah. Nah, ya ayuhan nas, sallu ayuhan nas, kata Nabi. Fi buyutikum ilal maktubah. Salatlah wahai manusia di rumah-rumahmu kecuali salat wajib. Kecuali salat wajib. Ya udah. Jadi rumah. Jangan rumah seperti kuburan. Kotor, jorok, jauh dari ibadah, hanya berkelahi saja suami istri. Ya. Anak-anak pun durhaka, ngeri, nggak ada betah. Nggak ada. Saya melihat pernah satu rumah ngeri sekali. Suaminya jarang pulang, ribut saja, berkelahi saja. Aduh. Yang ketiga apa tadi? Kendaraan yang bagus. Ya, kendaraan yang bagus. Jadi janganlah saya ini biar aja lah. Yang penting mobil saya bisa jalan, apa-apa, salah. Rasulullah bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Indah itu juga menunjukkan kualitas. Jadi kalau misalnya kita punya mobil tua Escudo kayak saya, dengan orang yang punya Pajero, itu yang punya Pajero itu lebih dicintai oleh Allah daripada Escudo punya saya tuh. Yang kenal tak ule nih. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Indah, berkualitas, rumah indah, kendaraan indah, mengkilat, cantik. Janganlah sampai di mobil ya, sampai tumbuh rumput. Ada saya lihat tuh di Honda sampai tumbuh rumput. Ya. Ini sudah luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang mau bertanya karena nasi kayaknya belum nampak. Nah, ada yang mau bertanya satu atau dua sambil kita menunggu datangnya snack. Kita pengajian subuh ini emang nggak lama, karena kita ada 3 agenda subuh ini. Pertama pengajian, yang kedua makan-makan, yang ketiga ngopi, tidur semir. Nah, baru nanti kita pulang ke rumah beraktivitas kerja dan sebagainya. Jadi berbeda pengajian kita di tempat lain. Kalau tempat lain sampai jam 7, kita enggak. Kita inti-intinya saja, poin-poinnya saja. Enggak perlu kita berkisah di sini ya, cerita sanawid sini habis waktu lama-lama, itu tidak model kita pengajian di sini. Pengajian kita ini jelas, padat, singkat. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Oh ya, silakan Bu Dokter. Assalamualaikum. Nah. Oh ya. Ya.
Iya. Iya. Bagus, saya rasa itu memang suami jahanam itu. Itu memang nggak bertanggung jawab ya. Memang betul kita harus seimbang, jangan wanita saja. Nabi jelas mengatakan, tut'imha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Ini suami enak-enak makan enak-enak, nggak berpikir apa yang dimakan istri di rumah. Padahal Nabi mengatakan, tut'imha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Kita makan enak-enak, warung sana, warung sini, apa belang raya tiap hari, segala macam. Istri kita berpikir apa yang dimakan di rumah anak-anak kita. Betul itu. Suaminya sih di warung kopi saja, istri suruh kerja. Nah sekarang kalau Nabi mengatakan tut'imuha idza ta'imta, berilah makan istrimu ketika kamu makan. Siapa yang bekerja? Suami. Kalau enggak bagaimana dia kasih makan? Wa taksuha idza tasaita, berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Pernahkah kita berpikir bagaimana membeli pakaian untuk istri kita? Ini yang kebanyakan istri beli pakaian sendiri. Kita malah dijahitkannya. Betul memang. Wala tuqabbih, jangan kamu celah istrimu. Bagaimanapun keadaan istri kita, sejelek apapun dia karena suatu alasan, jangan kita celah karena dia dititipkan oleh Allah untuk kita lindungi dan kita cintai. Ini kadang-kadang kita dulu cantik, sekarang kurang cantik, ya beda lah. Waktu bulan madu bau parfum. Ketika sudah punya anak bau ping apa pong. Ketika sudah tua bau afisan, wajar lah, nggak mungkin bau parfum terus menerus. Wajar. Itu harus kita sayang. Wala tuqabbih, jangan kamu jelek-jelekkan istrimu. Jangan kok jelek, jangan bilang, istri saya malas sekali mandi. Kalau malas mandi, mandiin, jangan cerita ke orang. Jangan jelek-jelekin. Wala tahjurha illa fil baiti, jangan kamu cuekin istrimu kecuali di rumah. Di rumah bolehlah cuek-cuek sikit karena disuruh salat enggak mau, tapi jangan bentak-bentak di hadapan orang. Ini kadang-kadang di pasar-pasar bentak, enggak mau kali belanja. Enggak boleh, malu dia. Apalagi depan-depan temannya kita bentak-bentak istri kita. Tuh. Gimana nasi udah ada. Ya. Jadi kalau kita bahas tentang laki-laki juga cukup banyak Bu Dokter. Cuman waktu yang terbatas, insyaallah kapan-kapan kita akan bahas lagi. Bulan depan insyaallah. Ya khusus untuk laki insyaallah. Demikian saja, aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.